Udah ngerekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Pagi hari menjelang siang ini kita bisa berjumpa lagi untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk itu gimana kabar kalian? Baik? Baik. Sehat ya? Gimana rasanya kemarin udah disuntik? Hah? Sakit? Lumayan. Tapi nggak ada efek sampingnya ya? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalian bisa masuk normal lagi ya, sehingga pembelajaran tatap muka 100% bisa kita lakukan. Nah, baik, di sini Bapak akan coba memaparkan tentang analisis produk, analisis kemasan ya, kemasan. Siapkan. Dulu belajar yang keras. Dulu belajar bagaimana cara berdoa. Doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Baik, satu. Istiawa. Hadir. Lisa Nadalia. Hadir. Hana Mulan. Hadir. Dewi Aryani. Hadir. Siti Sukmawati. Hadir. Marwina. Hadir. Muhammad Faisal. Hadir. Apa nih? Enda Aulia. Hadir. Fitri Nurul Karimah. Hadir. Nur Aini. Hadir. Nur Kamila. Oke, jadi 11 orang ya yang hadir hari ini. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa nanti kumpul kembali sama-sama kita. Baik, sebelum ya kalian lihat tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis konsep, desain, contoh, dan kemasan produk atau barang jasa ya. Jadi kita akan mendesain, membuat contoh, kemasan produk, barang, dan jasa ya. Ya, yang harus kalian paham di sini, memahami konsep desain itu seperti apa ya. Desain, contoh, dan kemasan seperti apa. Kemudian memahami tujuan desain dan kemasan produk. Kemudian menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk. Kemudian menganalisis konsep desain, contoh, dan kemasan produk barang dan jasa. Oke, ini ada ya penjelasannya. Videonya masih ada nggak ya? Kalau ada, mudah-mudahan masih ada. Nah, ini untuk LKPD ya. Nanti dari produk yang kita punya ya. Jadi desain barang dan jasa ini sangat penting. Di sini akan kita tahu keunggulan gitu ya dari produk kita, daya saing, kemudian keuntungan usaha juga,
ya, tergantung pada desain dan kualitas. Kalau kita desainnya asal-asalan ya, itu akan kalah dengan pesaing, betul ya. Jadi desain ini sangat urgent, artinya penting ya bagi kita, bagi produk yang ingin kita kembangkan. Nah, di samping itu juga tergantung pada harga, betul ya? Ada pengaruh dari harga. Nah, meskipun ini kita juga harus melihat ya dari satu sisi ya, desain kita harus bagus, tapi sisi lain biaya juga harus kecil, rendah ya. Nah, oleh karena itu keterkaitan antara pengembang produk dengan pilihan teknologi proses sangat penting. Jadi kita desain ini harus seperti apa supaya biayanya murah gitu ya, supaya tidak mahal. Nanti ketika dijual kita punya daya saing gitu ya sama ya. Tahap perkenalan itu apa? Promosi ya. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Kemudian ada tahap pendewasaan. Ada lagi tahap penurunan. Nah, ini tahapan-tahapan dari hidup produk itu ada di sini semua ya. Kalau kita ingin membuat produk yang baru, berarti kita masuk ke tahap promosi. yang pertama, perkenalan. Ya, promosi itu ya, perkenalan. Kemudian setelah dikenal, maka masuk ke tahap pertumbuhan. Selanjutnya tahap kedewasaan. Dan terakhir jangan lupa, udah di atas bisa-bisa kita turun. Nah, ada tahap penurunan. Nah, untuk mensiasati ini semua ya, kita harus bisa berinovasi. Lihat ya, satu produk, Bapak contohkan misalkan Toyota atau Honda ya. Melihat nggak? Tiap tahun berbeda model ya. Model misalkan Honda Beat ya, dari tadinya cuma biasa, sekarang berbagai macam model ada, ya kan? Ya. Kemudian ada Toyota ya, Honda desain produknya dengan fast respon, cepat mengembangkan desain produk. Kemudian apalagi produk Cina ya, strateginya low cost. Tahu low cost apa? Low itu rendah, cost itu biaya. Jadi biaya rendah. Makanya kenapa produk Cina biaya harga produknya bisa bersaing ya kan? Bisa lebih murah. Nah, ini karena pemilihan barang dan jasa. Jadi bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Nah, itu ya. Jadi dengan kalian bisa ini ya, dari hidup produk. Kemudian lanjutnya, nah ini tahap perkenalan ya. Pada tahap perkenalan ini volume penjualan sangat rendah dengan desain beraneka ragam dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pada tahap ini keunikan dan kualitas memberikan posisi keunggulan bersaing. Karena posisi yang memonopoli ya, karena belum ada pesaing yang masuk ke dalam pasar, maka strategi pemasaran adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang tinggi. Ini tahap perkenalan. Selanjutnya kita menjelaskan tahap pertumbuhan. Silakan. Tahap pertumbuhan itu pada tahap pertumbuhan volume penjualan meningkat diiringi dengan pembatasan ragam produk. Nah, ketika tahap pertumbuhan biasanya ya, volume penjualan meningkat, betul kan? Tuh. Nah, jangan lupa tapi diiringi dengan pembatasan ragam produk. Artinya apa? Ketika ada suatu produk yang sedang meningkat ya, maka kita jangan membuat produk yang baru terlebih dahulu gitu ya. Artinya dibatasin dulu ragam produknya ya, selagi produk yang kita produk yang sekarang ini lagi meningkat gitu kan. Nah, itu ini tahap pertumbuhan. Kemudian selanjutnya tahap Kedewasaan. apa yang ada di tahap kedewasaan? Silakan. Pada tahap kedewasaan, volume penjualan mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang komoditi dengan ragam yang lebih sedikit. Nah, tahap kedewasaan volume penjualan mencapai titik yang maksimal, artinya titik yang paling tinggi. Istilahnya keunggulan dari perusahaan kita, gitu ya. Nah, selanjutnya tahap Penurunan. silakan. Apa itu tahap penurunan? Tahap penurunan adalah pada tahap penurunan volume penjualan menurun pada pasar setelah dipenuhi oleh pesaing. Ya. Contohnya apa?
HP. Dulu Samsung ya, tahu kan? Naik ya. Kemudian sekarang ada pesaingnya dari apa? Oppo. Terus apa lagi? Vivo, iPhone ya. Akhirnya apa? Terjadilah penurunan ya kan? Untuk penjualan dari Samsung tersebut. Karena apa? Sudah dipenuhi oleh pesaing. Sementara pesaing itu mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh Samsung ya. Contohnya apa? Apa ya? RAM-nya lebih besar. Terus apa lagi? Kameranya lebih jelas. Apa lagi? Bentuknya, jenisnya, modelnya gitu ya, lebih menarik. Apa lagi? Harganya juga lebih bersaing ya, bahkan lebih rendah dari Samsung. Nah ini ya, tahap penurunan itu akan terjadi. Penjualan itu akan hilang, akan nantinya tertinggal gitu ya. Nah itu ya. Kemudian di saat kedewasaan, strateginya apa? Apa strateginya? Silakan, nomor 1. Apa saat kedewasaan? Strateginya produk inovatif, ya. Memperbaiki kontrol produk, ya. Menambah lini produk. Nah, produk harus inovatif ya. Kemudian memperbaiki kontrol produk, menambah lini produk. Saat penurunan, kelompok 4. Strateginya apa? Strateginya memproduksi produk yang memiliki kontribusi pada keuntungan perusahaan, ya. Menghilangkan lini produk yang tidak menguntungkan. Ya, itu ya. Saat penurunan memproduksi produk yang memiliki kontribusi saja ya pada keuntungan. Nanti yang memiliki keuntungan itu diproduksi, tapi yang saat ada yang turun ya penjualannya itu dihilangkan dulu atau diberhentikan dulu, ya kan? Nah ini strategi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ya harus apa yang kita akan lakukan gitu ya. Strategi apa yang kita harus ubah gitu ya setiap kita mengalami gitu ya daur gitu ya, daur hidup penjualan gitu ya, daur hidup produk gitu. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi ya. Jadi kita harus situasi seperti ini harus bagaimana, kondisi seperti ini harus seperti apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus pandai-pandai menyusun strategi ya, paham ya, untuk desain produk pada siklus kehidupan produk ya. Ada yang ditanyakan saat ini? Boleh? Apa? Ada yang masih belum paham, ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan ya. Jangan menunggu Bapak berhenti ya. Berhenti bicara gitu. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, untuk menganalisis penilaian produk ya, di sini langkah pertama adalah membuat daftar produk menurut kontribusi rupiah. Maksudnya ini kontribusi penjualannya ya pada perusahaan itu ya, pemasukannya. Kemudian meningkatkan cash flow, menaikkan harga atau mengurangi biaya. Kemudian meningkatkan penetrasi pasar, memperbaiki kualitas, penurunan harga, mengurangi biaya, memperbaiki proses produksi. Nah ini ya. Nah ini saatnya kita menciptakan produk. Apa yang kita lakukan? Nah, kesempatan produk baru. Nah. Terus apa lagi? Politik dan peraturan. Nah itu ya tadi ya. Jadi ada berapa yang perlu diperhatikan ya. Kita yang pertama memahami pelanggan, kemudian perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografi ya, perubahan teknologi, dan perubahan politik dan peraturan. Oke, selanjutnya ya, karena kalian nanti akan menganalisis desain suatu produk ya, tapi secara sederhana saja ya. Nah, di sini isunya ya, robust design, desain yang dapat memproduksi sesuai dengan persyaratan ya, meskipun dalam kondisi tidak layak. Modular design, apa itu modular design? Apa? Produk yang disebutkan Ya. dalam modul yang mudah digantikan Ya. atau ditempatkan. Ya. Customize, misalnya perakitan modular, Ya. dengan mudah dimodifikasi, Ya. restoran lain dan lain-lain. Nah itu ya. Kalau komputer design apa?
Apa? Penggunaan komputer untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Iya. Computer aided manufacturing, apa itu? Penggunaan teknologi informasi untuk mengatur mesin. Ya. Environmentally friendly design, apa itu? Mengembangkan produk yang aman, Ya. bisa didaur ulang, meminimumkan pemborosan, Ya. mendiferensiasikan produk dengan pesaing, menambah biaya untuk memenuhi aturan keselamatan lingkungan. Ya. Itu desain barang. So, Pengembangan dan desain barang yang baik kualitasnya merupakan kunci kesuksesan di dunia usaha. ya. Segala sesuatu yang kurang berkaitan dengan strategi barang dapat menjadi masalah besar bagi perusahaan. Ya. Untuk memaksimumkan peluang sukses tersebut, perusahaan-perusahaan besar harus memfokuskan dirinya berspesialisasi hanya Ya. pada beberapa barang saja. Ya. Kemudian mempertahankan tingkat kualitas barangnya setinggi mungkin. Ya, betul. Itu ya. Desain barang. Nah, di sini kita bicara desain ya. Artinya untuk lebih mengetahui ya, desain itu ada pengaruhnya apa tidak terhadap produk kita ya. Nah, ini kalian coba lakukan seperti ini ya, wawancaranya ya. Bertanya kepada calon konsumen. Jangan wawancara sendiri gitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh aja. Coba hanya sekedar kasih contoh. Oh, gitu ya. Ini perbedaan dengan desain apa? Perhatikan ya tayangan video ini ya. Nah, nanti dalam tayangan video ini coba kalian ambil ya apa makna dari tampilan video ini ya yang terkandung dalam video ini. Kalian perhatikan ya. Oke, coba akan putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Vlog. Oke kawan-kawan, di episode yang ke-36, di episode yang spesial karena subscriber Kebun Desain ini sudah mencapai 1.100. Nah, kali ini kita mau sosial eksperimen terkait dengan kemasan. Nah, Kemasan, ya. kita sudah menyiapkan dua kemasan. Oh, terbalik. Kita sudah menyiapkan dua kemasan, yaitu ini kemasan atau yang tidak full. Nah, seperti itu. Terus kira-kira mereka, kita mau nanyain, namanya siapa? Aulia, Oh, Aulia, jurusan apa kan? aku jurusan PIL. Ya, udah mantap. Pendidikan anak usia dini dan Oh, gitu. Aulia, kayak, nah, calon dulu nih kakak ini. Nah, gini kak, kita mau, kita udah punya, bisa dipegang tadi dalam satu. Nah, gitu. Nah, kita udah punya dua kemasan nih kak, yang kita udah desain. Nah, kira-kira menurut kakak bisa kemasan yang full dengan stiker Full stiker atau yang stiker yang semacam ini? bedanya setengah. kalau menurut aku sih, aku bisa kayak gini. Lebih senangnya sih aku lihat tuh lebih kalau ini kan kelihatan gitu ya. Aku bisa kayak gini sih. Oh, udah. Ya. Lebih mahal yang mana? Kalau lebih mahal, kayaknya yang ini deh. Nah, nilai-nilainya lebih tinggi ternyata yang lebih full. Oke, itu kawan-kawan, kakak siapa tadi namanya? Oh iya, Nilai harganya lebih lebih tinggi. Ya, itu ya. Nilai harganya lebih tinggi ternyata mengsurvei ke calon konsumen ya, siapa saja di lingkungan kita ya. Kita akan menanyakan atau mewawancarai ya, desain seperti apakah yang paling baik gitu ya menurut calon konsumen. Ada nggak pengaruhnya desain itu terhadap suatu produk gitu ya. Nanti kalian tanyakan saja ya, tanyakan nanti kenapa memilih ini, alasannya apa gitu ya. Oke, Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa contohnya ya. Coba apa contoh yang kalian bawa? Silakan kelompok 1 itu bawa apa? Apa? Dilus yang ada kemasannya sama yang kerupuk yang tanpa kemasan. Kemudian kelompok 2 apa? Kerupuk polosan. Polosan sama Tenggo. tenggok.
koper yang ada kemasan. Iya. Kelompok 3 membawa apa itu? Ada kemasannya. Ya, ketela singkong, keripik, sama kerupuk yang tanpa kemasan. Kelompok 4 roti yang ada kemasannya sama roti yang polos, yang biasa tanpa kemasan. Nah, tugas kalian ya, ini akan menganalisis ya tiap-tiap kelompok ya. Nanti kalian coba analisis ke siapa saja yang ada di lingkungan kita ya, di sekitar kalian. Tanyakan desain produk manakah yang paling menarik gitu ya, dan berikan alasannya kenapa memilih ini ya. Jadi nanti kita langsung saja survei ke lapangan ya, langsung bertanya kepada calon konsumen ya. Sudah paham? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lakukan nanti di luar ya untuk wawancara ya. Dan siapkan catatannya, nanti hasil dari wawancara itu akan kalian kembangkan nanti di dalam forum diskusi ya. Jadi hasilnya nanti akan didiskusikan dan kalian presentasikan ya dengan membuat laporan hasil dari wawancara. Oke, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Apa yang ingin ditanyakan, bebas. Ada nggak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita keluar, kita melakukan wawancara ya, survei ke lapangan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai konsumen tentang produk berkemasan dan yang berkemasan polos. Silakan perkenalkan diri. Namanya siapa? Nama saya Nama saya Rizkiawa. Nah, di sini kami akan mewawancarai perbedaan kemasan-kemasan yang tersedia di sini. Nah, di sini kan ada produk yang berkemasan berdesain dan ini hanya polosan. Nah, menurut kalian sebagai konsumen, mana yang lebih menarik? Menurut kami kemasan yang kemasan itu yang berdesain ya, kemasan yang berdesain yang lebih menarik. Nah, kenapa? Karena di sini lebih jelas itu komposisinya, beratnya. Terus untuk kalian itu untuk membeli produk ini. Terus kalau misalnya ini harga yang paling mahal menurut kalian yang mana? Yang ini yang ada kemasannya, yang ada desainnya. Karena lebih biar lebih menarik aja gitu. Ya, karena seperti yang kita lihat ini kan lebih Assalamualaikum. Ada dua produk. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Nuraini. Nama saya Ristiawa. Nama saya Lisa. Nah, di sini kami akan menanyakan produk mana sih yang lebih menarik dari kalian? Dua kemasan ini. Menurut saya sih yang ini. Terus menurut kalian yang mana? Sama saya juga yang ini. Kenapa alasannya? Karena lebih menarik dan juga kemasannya juga rapi dan lengkap juga. Terus menurut kalian nilai jual yang paling tinggi itu di antara dua produk ini yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena menurut saya juga nilai jual yang berkualitas. Iya. Apa tuh kemasan yang berkualitas, produk yang berkualitas juga harga jualnya paling tinggi biasanya. Mengapa desain produk berpengaruh besar bagi penjualan gitu? Berpengaruh besar karena hal itu juga menyangkut kesehatan kita, karena informasi produk itu harus lengkap supaya kitanya tuh nggak gampang, supaya kitanya tuh bisa memilih produk yang mana yang berkualitas, yang mana yang enggak. Terus di sini juga informasinya lengkap, yang ini enggak, ini juga expirednya juga ada, yang ini enggak ada.
Produk berkemasan full dan berkemasan polos. Sebelum itu, perkenalkan diri. Nama Anda. Nama saya Siti Sukmawati. Nama saya Marlina. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Menurut Anda, kemasan manakah yang lebih baik antara kemasan full atau full design atau kemasan polos? Kemasan yang full. Kenapa? Alasannya? Kasih. Karena lebih menarik dilihat juga. Terus, menurut Anda kemasan manakah yang lebih menarik? Yang full design. Kenapa alasannya? Karena kan produknya tertutup gitu tuh. Jadi produknya jadi kualitasnya ada gitu. Kenapa? Karena memiliki nilai jual. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh tahu namanya siapa, Kak? Aindalia. Saya Faisal. Oh iya. Di sini kita mau wawancara ya. Kita ada punya dua produk. Bisa dipegang dulu, Kak. Yang pertama, desain produk manakah yang lebih menarik? Alasannya apa tuh, Kak? Karena memiliki nilai jual yang tinggi dan menurut saya desainnya menarik. Menurut kakak mana yang lebih mahal? Ini. Ya, terima kasih kak atas waktunya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Kak, boleh minta waktunya nggak? Boleh. Saya dari pertanyaan ya. Menurut kakak-kakak di sini yang dua produk itu mana yang lebih menarik? Ini. Kenapa? Karena kemasannya lebih lengkap, lebih menarik juga. Kemasannya juga tebal ini. Terus nih, penting nggak sih desain sama kemasan dan logo yang bagus buat nih kemasan dua? Penting sih kalau menurut saya. Karena kalau yang berdesain ini lebih menarik perhatian konsumen. Kalau yang ini kurang menarik gitu, karena nggak ada desainnya. Terus nilai jual itu lebih mahal yang mana? Yang ini. Ya udah, karena ini berkualitas tinggi, melindungi produk dari jamur atau debu. Iya. Ya udah, kalau itu makasih ya kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oh, gitu ya. Ini perbedaan dengan desain perhatikan ya tayangan video ini ya. Nah, nanti dalam tayangan video ini coba kalian ambil ya apa makna dari tampilan video ini ya yang terkandung dalam video ini. Kalian perhatikan ya. Oke, coba akan putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebudesan Info. Oke teman-teman, di episode yang ke-36, di episode yang spesial karena subscriber Kebudesan ini sudah mencapai 1.100. Nah,
Dia tuh lebih sebenarnya siapa ya tuh lebih kalau ini kan kelihatan gitu ya. Aku masih bingung sih. Lebih mahal yang mana? Kalau lebih mahal kayaknya ini deh. Nilai-nilainya lebih tinggi ternyata yang lebih full. Oke, itu teman-teman kakak siapa tadi namanya? Oh iya. Dari tayangan video ini, apa yang bisa kalian petik pelajaran di video ini tentang desain produk, gitu, kemasan? Kelompok 1 apa? Apa? Nilai harganya lebih tinggi. Ya, itu ya. Nilai harganya lebih tinggi ternyata. Kemasan karena banyak kelebihan yang dimiliki oleh kemasan desain tersebut. Pada intinya, Masyarakat lebih tertarik pada kemasan berdesain berdesain daripada yang kemasan yang polosan. Nah, itu. Kelompok 3 apa yang harganya lebih mahal dari kemasan yang full. Kemudian apa lagi? Dan lebih tertarik konsumen itu. Gitu ya. Kalian akan mewawancarai ya, tadi hasil wawancaranya itu kalian presentasikan ya, satu persatu. Kalian jelaskan hasil wawancara tersebut ya, bagaimana hasilnya ya. Sesuai dengan hasil wawancara saja ya, kalian silakan ungkapkan ya hasilnya apa saja yang ternyata hasilnya kok begini ya, ungkapkan aja ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 bisa memulainya. Kelompok 1 dulu ya. Ya. Ayo maju aja, bacakan aja hasil dari tadi. Udah dicatat kan? Belum. Baik, untuk hasil wawancaranya, silakan kalian diskusikan ya. Kemudian diambil kesimpulannya ya dari hasil wawancara tersebut. Apa yang kalian ambil kesimpulannya dari analisis desain kemasan ya? Silakan kalian diskusikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Silakan bicarakan sama teman-temannya ya. Sharing ya. Kemudian simpulkan hasil dari wawancaranya ya. Oke. Baik. Paham? Intinya gimana? Jadi intinya dengan desain yang menarik dan melengkapi. Kira-kira berapa persen? Kurang tahu ya. Kita akan memulai diskusi kita ya. Dari hasil wawancara tadi kita diskusikan dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil wawancaranya ya. Dari pertanyaannya, kemudian dari jawabannya apa ya. Ya, kalian presentasikan. Oke ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1, berdiri saja. Ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Pertanyaannya, menurut Anda, kemasan manakah yang lebih baik antara kemasan full design atau kemasan polos? Dari wawancara kami, mereka menjawab kemasan full design karena lebih menarik dan lebih lengkap penjelasannya dan menjamin kesehatannya daripada kemasan polos. Lalu pertanyaan 2, Menurut Anda, kemasan manakah yang lebih menarik? Dari jawaban mereka, kemasan full design karena kemasannya rapi dan lebih enak dilihat daripada kemasan polos yang tidak ada penjelasannya. dan pertanyaan ketiga yaitu menurut Anda produk manakah yang harganya lebih tinggi atau mahal? Mereka menjawab kemasan full design karena kemasannya berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Oke, itu hasil wawancaranya ya. Oke, kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Ayo, silakan. Izin bertanya dari kelompok 2, yaitu ukuran seperti apa yang bisa membuat produk tersebut menarik? Siap, cukup. Terima kasih. Ingin menjawab,
Ukuran dari produk harus diperhatikan, jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar. Tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Gitu, jadi ukurannya harus sesuai ya. Jadi seimbang. Baik, terima kasih untuk kelompok. Oke, saya hapus kita bersama. Selanjutnya, jangan kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kita. Pertanyaan pertama, desain produk manakah yang lebih menarik? Mereka menjawab, konsumen lebih tertarik pada produk kemasan yang berdesain full. Pertanyaan yang selanjutnya, manakah produk yang lebih mahal? Jawabannya, karena produk kemasan desain memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki desain, karena produk desain itu karena produk desain itu terkesan rapi dan memiliki banyak fungsi yang lainnya. Ya. Jadi kesimpulannya? Pada intinya, kemasan berdesain lebih diminati konsumen karena memiliki daya tarik tersendiri. Betul. Baik, itu hasil wawancara dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin bertanya, daya tahannya. Daya tahan dari kemasan. Bagaimana daya tahan dari kemasannya? Daya tahan kemasan. Produk tertentu memperluas kemasan khusus agar daya tahan produknya lebih lama. Ya, terus udah. Sudah. Itu aja. Jadi daya tahannya harus kuat gitu. Iya. Biar Baik. tahan lama produknya. Tahan lama gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus ya. Untuk selanjutnya hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Iya. Pertanyaan nomor 1, menurut kalian desain mana yang lebih menarik? Jawabannya yang full design karena lebih menarik dan aman. Pertanyaan nomor 2, Penting nggak sih desain kemasan dan logo yang bagus? Jawabannya sangat penting karena kemasan yang menarik akan cepat dikenal dan daya jual yang tinggi. Ya, ada lagi. nomor 3, mana harga produk yang lebih mahal dan murah? Jawabannya adalah Yang berdesain. yang kemasannya yang menarik, yang menentukan harga yang tinggi. Oke, itu hasil wawancaranya. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Ya, silakan kelompok 4. Seberapa penting logo buat kemasan produk tersebut? Nah, penting. Logo tersebut penting tidak? Sangat penting karena kemasan yang menarik akan cepat dikenal dan jual yang lebih tinggi. Jualnya yang lebih tinggi. Nah, cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan wawancara yang kami lakukan pada konsumen terkait dengan kemasan nama yang lebih menarik konsumen. Yaitu kami sudah menyimpulkan bahwa masyarakat akan lebih tertarik pada kemasan yang berdesain karena dari desain tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Kemasan tersebut juga akan lebih melindungi produk agar lebih tahan lama. Nah, untuk pertanyaan harga yang paling mahal, konsumen kami berkomentar bahwa yang paling mahal adalah kemasan yang paling berdesain dan memiliki logo karena memiliki kualitas yang tinggi.
Untuk alasan desain produk berpengaruh besar pada penjualan, yakni karena konsumen akan memilih produk dengan desain yang full information soal logo, komposisi, dan nilai gizi. Dengan alasan ini, konsumen akan membeli produk yang berkualitas dan jelas. Jadi kesimpulannya, pada intinya masyarakat akan lebih tertarik pada kemasan produk yang berdesain dan daripada kemasan yang polos, karena kemasan yang berdesain memiliki banyak kelebihan. Betul. Oke, dari hasil wawancara kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Bang. Tanya, apakah model produk berpengaruh pada kemasan? Oke, model produk berpengaruh pada kemasan tidak? Iya, sangat berpengaruh karena konsumen akan memilah dan memilih dari kemasan yang polos dan kemasan yang memiliki banyak informasi. Tuh, ya udah puas jawabannya? Baik, kita kasih aplaus. Menganalisis tentang desain produk, ya. Kalian sudah ambil ya kesimpulannya, jadi kalian sudah pahami apa hasilnya ya dari desain produk tersebut, mana yang lebih baik gitu ya, dari yang desain polos atau desain yang berdesain gitu ya, atau desain yang ada gambarnya, ada logonya ya, yang lengkap gitu ya, yang menarik. Jadi ini ada pengaruhnya ternyata ya kan, ya hasil dari analisa kita ternyata ada pengaruhnya ya. Baik. Untuk diskusi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan ada apa ya, manfaatnya buat kita semua ya. Nah, jangan lupa sebelum kita tutup hari ini, Bapak ingin sampaikan ada beberapa pertanyaan ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Oke, kalian catat saja ya. Oke, pertama silakan catat pertanyaannya. 1. Syarat apa yang harus dipenuhi? Ya, syarat apa yang harus dipenuhi oleh kemasan agar dapat berfungsi dengan baik? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan fungsi pengemasan. Sebutkan fungsi pengemasan secara umum. Nah, itu nomor 2 ya. Oke, kemudian yang nomor 3-nya, kriteria desain kemasan produk apa saja? Kriteria desain produk desain kemasan produk apa saja? Kriteria desain kemasan produk apa saja yang mampu menarik konsumen, untuk membeli produk kita. Nah, untuk membeli produk kita. Silakan dijawab ya. Ini evaluasi, baik Bapak kasih waktu saja, nanti kumpulkan sampai jam 1 ya, 1. Silakan nanti kalian kerjakan, boleh nanti dikumpulkan, nanti kumpulkan boleh di Google Classroom ya untuk tugasnya. Bapak tunggu sampai jam 1 oke ya. Baik, sebelum kita tutup, tolong bacakan kesimpulannya ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan kelompok 4 bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, syarat yang harus dipenuhi oleh kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah: 1. Bentuk dan model. Artinya kemasan harus bisa menyesuaikan dengan bentuk produk itu sendiri serta harus memperhatikan ciri khas dari produk tersebut. Yang kedua, ukuran dari produk harus diperhatikan. Jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Yang ketiga, daya tahan kemasan. Karena produk tertentu memerlukan kemasan khusus agar daya tahan produknya lebih lama. Keempat, bahan kemasan juga harus sesuai dengan produknya agar tidak cepat rusak baik ke produk maupun ke bungkus kemasan. Yang terakhir,
Pelabelan dan Pelabelan. pemberian merek dalam kemasan juga harus menyesuaikan agar terlihat menarik dan pas dalam kemasannya. Nah, baik, terima kasih ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan pelajaran ini banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, manfaat yang kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selama ini proses pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa ambil ya ilmu yang baiknya ya, buang yang tidak baiknya atau kurangnya ya. Nah, sebelumnya habis materi selanjutnya ya, kita masih dalam menganalisis, cuma nanti kita lebih ke membuat desain rancangan kemasan ya. Ya, untuk selanjutnya lebih ke membuat produk, gitu ya, paham ya? Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa kita ambil ya manfaat yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan mudah-mudahan dengan berdoa kita juga diberi keselamatan ya. Silakan bimbing doa, kita tutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus kasih semangat ya. SMK 3. bisa ya. SMK Bisa. terima kasih.